Saya dapat 5 jemaah. Hmm. Pertama, asal mulanya ya di rumah, di garasi rumah itulah saya bentuk jadi kantor. Kalau boleh tahu kerugian terbesar Bapak berapa kalau boleh tahu? Emang ada berapa jamaah yang pernah cerita sama Bapak kalau dia pernah kena tipu sama tour and travel? Oh, dia motif. Jadi dia mau minta diberangkatin secara gratis, sampai sana dia kabur. Oh, pernah kejadian? Belum. Belum. Tapi maksudnya itu ya mungkin buat yang nonton juga kali ya. Ada. Dia- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mojo. Balik lagi bersama gua Ilham Pradipta di program Entrepreneur. Nah, di episode kali ini gua berkesempatan buat hadir ke salah satu perusahaan tour and travel yang ada di daerah Jakarta Barat, di Duri Kosambi tepatnya. Namanya SAW Tour and Travel. Nah, gimana keseruannya? Seperti apa Tour and Travel SAW ini? Ikutin terus video ini sampai habis ya. Nah, Sobat Mojo, alhamdulillah kita udah sampai di kantornya SAW Tour and Travel. Ini ada di daerah Duri Kosambi. Alamatnya gua taruh di sini kali ya. Nanti bisa lo cek alamat lengkapnya. Dan kantornya ini dia. Nah, dia ada di ruko-ruko gitu. Ya, posisinya banyak banget. Nah, ini ada apa namanya? Gambar. Dan di atasnya juga ada signage gitu ya. Nah, kita coba masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Woi, Masya Allah. Assalamualaikum. Sehat? Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Luki. Pakai ini dulu, Pak. Oh, Nah, biar kedengeran suaranya. Oh, Masya Allah. Ini tempatnya barengan ruko-ruko gitu, Pak ya? iya. Dan kayak satu-satunya tour and travel di sini. Di sini hanya tour and travel kita. Wah, luar Kita biasa. aja. Yang lain perusahaan-perusahaan Pabrik kita apa? Kayak gudang-gudang gitu tadi ya, lihat ya. yang Luar biasa. Ini daerah Jakarta Barat, Duri Kosambi. ya betul. SAW Tour and Travel. Nah, di sini kita mau ada liputan. Ini ada Pak Luki, ownernya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum itu kita mau gerbek kantor dulu nih, Pak. Boleh. Office Silakan. tour. Siap, Ini boleh. depan ini Ini resepsionis. resepsionis. Ini buat para jamaah datang di situ ya. Iya, jamaah Sini. datang, nanti ada tim admin. Karena Ini kebetulan kan pernah? ini sekarang kita lagi ada keberangkatan. Oh, turun Biasanya semua. setiap ada keberangkatan itu paling stay 1 orang. Oke. Saya pasti hadir di sana gitu. Oke. Atau kita tutup Ah. kantor. Jadi berarti nanti hari ini Bapak ke bandara? Saya ke bandara nanti Oh, jam 3. Jam 3. Wah, kita harus lama-lama berarti guys di sini guys. Oke, ini berarti tim resepsionis. Ini ada beberapa sertifikat ya. Iya, betul. Terus juga ya hiasan-hiasan gitu ya. Buat pemanis ruangan ini juga ada kain ihrom. Ya, ikhram, mukena, batik, sama syal. Nah ini perlengkapan kita. Nah, ini BFI nih, Pak. ya kita kerjasama dengan BFI. Oke, Jadi kita ada pendanaan syariah. Oh, oke. Pendanaan syariah dari BFI support kita untuk Oke. jamaah-jamaah yang satu takut kena tipu. Oke, ya ya. Biasanya mereka pakai pendanaan, atau yang dananya masih kurang mereka Oh, nabung. ini bisa dicicil. Bisa Bisa. berangkat dulu bayar belakangan. Bisa, Wah, bisa. kita akan ngobrolin ini di atas Oke, aja, Pak. siap, Nah, siap. kita keliling dulu aja. Ini Oke. menarik nih. Baik. Luar biasa ya, Pak. Kita masuk ke ruangan selanjutnya. Ini ruangan buat input data sama Input anak data. visa. Anak visa. Orangnya lagi di bandara. Iya, visanya kalau visa kan mereka pakai laptop, Ya. jadi mobile, bisa di Oke. mana-mana aja gitu. Siap. Oke, ini Nah ini ke atas. Ini pantry. ini gudang, Pak. Oh, ini gudang. Ini Gudang peralatan. Gudang peralatan Perlengkapan. perlengkapan. Oke. Ini berapa lantai, Pak? 2 lantai. 2 lantai. Iya. Nah, ini berarti di atas ruangan Bapak ya? Di atas ruangan saya sama buat kalau terima tamu. Terima tamu ya. Oh, Mm-mm. oke. Nah, ini dia. Ini tadi Nah, kita ini ada toilet. Lepas sepatu, Pak ya? iya. Lepas sepatu. Wih, Masya Allah. Nah, ininya di atas, guys. Nah, ya. Ini ada manekin, koper. Terus juga ini ada tas, sejadah nih, ruangan bos. Pak Luki. Berarti ini buat terima tamu di sini, Pak ya? Buat terima tamu private ya di sini. Ya, private. Ini Atau buat meeting-meeting, koordinasi meeting sama Bapak siap. gitu Ya, ya. di sini. Iya. Total tim ada berapa banyak, Pak? Kita ada 5 orang. Jangan, berarti ini tim Kopassus. Semua Apa tuh bisa, Kopassus? serba bisa. Oh, Bisa. Luar biasa. Kan sekarang juga lagi pada turun kan ke Iya, bandara. Nah, iya, ini Pak. juga buat
Sobat Mojo yang mau berangkat bareng SAW Tour and Travel, kantornya ada di sini ya. Oke. Karena kan biasanya para jamaah tuh selalu tanya kantornya di mana. Iya, benar. Harus pastiin tuh kantornya ada apa enggak. Ini kantornya ada di sini. Ini saya mewakili kalau misalnya Sobat Mojo nggak bisa naik ke atas. Jadi bisa di bawah aja. Ini ruangan ownernya. Kalau misalnya mau ada kerjasama ya bentuk apapun, ini Iya. Pak Luki baru meeting di sini, Iya, gitu ya. ini Nah, sini. itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke segmen podcast. Ikutin terus video ini sampai habis. Nah, Sobat Mojo, kita ada di segmen podcast bersama Pak Juan Luki. Nah, dipanggilnya Pak Luki tapi ya. Lucky boleh. Kenapa Pak dipanggilnya Pak Luki? Kenapa nggak Juan? Keren loh namanya. Nggak tahu ya, dari kecil mereka selalu manggil saya Lucky aja. Artinya apa Juan itu? Juan itu pemuda ganteng. Wih, serius. Serius. Asli mana Bapak daerahnya? Saya Cina. Oh, Cina. Marga saya Ong. Ong. Heeh. Bukan Ongbak ya? Bukan. Oh. Ong. Sebentar, Bapak Cina tuh Jawa, Sumatera, Kalimantan. Jawa. Mana, Pak? Purworejo, Bapak. Purworejo. Kakek saya Purworejo, tapi dia transmigrasi ke Medan karena dia pasukan tentara kuda Oh, Indonesia. Indonesia. Pada saat zaman perang itu. Iya. Nah, dulu waktu zaman Soeharto itu ada namanya siapa yang mau transmigrasi nanti di sana dikasih tanah. Iya. Dikasih kehidupan untuk beberapa bulan dulu gitu. Iya. Makanya Berangkat. karena di Jawa itu penuh, Heeh. mereka transmigrasi lah ke sana. Termasuk pemindahan tugas kakek saya itu waktu itu di Aceh, GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Oke. Gitu. Berarti Bapak lahirnya di Jakarta. Di Jakarta. Tapi soalnya logat Bapak bukan logat orang Sumatera lah Bukan. gitu. Papa saya sama ibu saya orang Medan. Orang Medan. Iya, logat Bapak tuh logat Sumatera maksud saya. Iya. Jadi kayak nggak ngomong sama orang Jakarta atau nggak ngomong sama orang Jawa. Berarti di rumah Bapak waktu kecil sehari-hari pakai logat Medan, Sumatera gitu. Enggak juga. Enggak juga, biasa aja. Besar di mana, Pak? Besar di Jakarta. Oh, dari Jakarta. Di Cengkareng saya besar. Oh, Cengkareng. Dari Bukan kecil sampai anak kampung sini berarti ya? ini dulu rawa. Rawa. Kosambi ini rawa dulu. Saya tinggal di Cengkareng Utama. Heeh. Jembatan seberang sana. Oh. Terus saya SD, SMP, SMA di sini. SD saya pindah ke sini. Hmm. Tahun 88, 89 saya pindah ke Kosambi. Itu kalau saya lihat ke jalanan itu masih kelihatan. Jalanan itu masih kelihatan. Iya, Jadi iya. kanan kiri itu sawah. Sawah. Heeh. SD di mana, Pak? Masih ada nggak SD sampai sekarang? Masih ada. Masih ada. SD negeri berarti. SD negeri 04. SMP-nya? SMP saya di 176 terus saya pindah ke Kesatuan Kesatuan tuh apa? di Pertamina. Oh, SMP. SMP. SMA? SMA-nya saya Muhammadiyah. Oke. 13 Tomang. Oke, Tomang. Lumayan ya, lumayan jauh lah dari situ. Lumayan. Kuliahnya di mana, Pak? Mercu Buana. Oh, jurusan Teknik mesin. teknik mesin. Nah, Jauh ya. iya jauh, Pak. Teknik mesin jadi travel pariwisata tuh ceritanya gimana, Pak? Apakah ketika Bapak selesai teknik mesin Bapak kerja dulu, ada bisnis atau langsung travel umroh? Saya cerita ya. Dulu saya waktu lulus kuliah itu saya kerja di konsultan mesin. Oke. Dari konsultan mesin saya ditarik ke kapal api PT Santos Jaya Abadi. Kopi. Oke. Saya ditarik ke PT Santos Jaya Abadi. Enggak lama lah. Karena saya berpikir saya di sini umur lama-lama makin bertambah. Penghasilan saya ya segini-segini aja, paling setiap tahun naik berapa juta gitu. Itu berdasarkan dengan KPI, bonus hasil akhir tahun. Selebihnya enggak. Akhirnya saya putuskan untuk usaha. Saya resign, saya keluar. Awal mulanya ya teman ngajak-ngajakin aja. Usaha apa? Umroh. Oke, langsung berarti. Iya, awalnya kan saya nggak tahu. Teman saya ngajakin kita usaha, yuk bareng jalan. Saya dapat 5 jemaah. Pertama, kok bagus juga ya usaha ini gitu. Berjalan dengan waktu, teman saya ini sudah punya travel, tapi belum dilegalitaskan. Oke. Niat saya kan baik, saya mau legalitaskan. Yuk gimana nih? Kita legalitasin yuk. Boleh, tapi kamu nggak boleh ada di dalam perusahaan tersebut namanya. Oh ya nggak bisa dong, saya bilang. Masa saya modalin nama saya nggak boleh ada dalam perusahaan? Iya. Akhirnya saya putuskan saya keluar.
Tahun berapa tuh Bubar. Pak? Kalau boleh tahu Pak? 2015 lah. Oh enggak, belum lama ya. Ya 2014 2015 bubar. Hmm. 2016 saya buka lah satu travel. Hmm. Namanya Syama Sangkasa Wisata. Hmm. Asal mulanya ya di rumah, di garasi rumah itulah saya bentuk jadi kantor. Garasi rumah. Dari situ berjalan, dapat 4 jamaah, akhirnya zong. Kenapa bisa zong akhirnya? Karena waktu itu saya berangkatkan lewat Kuala Lumpur. Oke. Saya nggak lihat waktu. Saya pikir keberangkatan kan jam 3. Kita sampai di sana jam 12 Ya. waktu Indonesia. Iya. Sementara di sana waktu di sana Jam itu 1. lebih cepat. cepat jam 1 jam. Sampai sana masih lama. Saya makan nih sama jamaah. Yuk kita makan dulu. Makanlah di sana. Duduk-duduk santai. Nanti aja lah. Jam-jam 1-an lah atau setengah 2 kita ke counter. Saya bilang. Alhasil pas saya lihat jam setengah 2. Udah yuk kita ke counter. Sampai di counter udah tutup. Akhirnya jamaah nginap. Di sana saya menghadap dengan manajer Saudi di Kuala Lumpur. Dia bisa kasih tiket baru dengan syarat saya harus bayar sekian juta. Besok penerbangannya. Bapak bayar? Ya bayar, daripada saya malu. Iya. Bayar, jamaah saya inapkan. Itu pertama kali. Sebentar Pak, ini Bapak kan yang setahu saya ya, kalau emang jamaahnya nggak banyak itu kan konsorsium ya. Ini Bapak bawa sendiri 4 jamaah ini? Karena waktu itu PMA 08 belum keluar. Oke, tahun 2000 berapa itu Pak? 2016. Berarti ini PMA baru 08 keluar kalau nggak salah 2018. Oh, baru itu baru harus konsorsium. Enggak boleh konsorsium. Nggak boleh PMA konsorsium. 08 juga pun. Kita harus beli paket sama travel. Oke. Nah, terus Jadi nggak ada konsorsium. Habis dari situ 4 jamaah happy. Iya, jamanya happy lah. Kenapa saya tetap selalu berangkatin kan? Karena itu jamanya komisaris polisi. Mau nggak mau saya harus berangkatin. Kalau nggak berangkatin saya aja yang masuk penjara nanti. Gitu. Tapi awalnya kecewa dong kalau misalnya dia harus nginep di Kuala Lumpur. Kan harusnya berangkat. Dia mengerti. Alasannya? Ketinggalan pesawat Karena bukannya kita nggak belikan tiketnya memang udah ada. Cuman dia mengerti. Oh iya, karena kita lama di sini Ustadz gini. Iya, ya udah dia mengerti. Ya udah. Bapak bukain kamar. Saya bukain kamar. Artinya keberangkatan pertama Bapak 4 orang jamaah Bapak itu rugi. Besar nggak Pak ruginya? 16 juta. Itu masih terbilang nggak terlalu besar ya? Ya, atau awal-awal merintis karir besar lah. Gede ya. Besar kalau menurut awal-awal permulaan ya. Itu besar kali. Oke, nah terus abis itu ceritanya? Ya udah dari situ saya berdoa aja lah sama Allah. Ya kalau memang ini jalan saya di travel umroh, kuatkanlah saya untuk tetap istiqomah gitu. Tapi kalau ini bukan jalan saya, tunjukin untuk saya beralih bisnis yang lain. Ya kira sampai sekarang. Berarti udah 10 tahunan kurang lebih ya? Kurang lebih lah. Untuk 8 tahun lah karena 2 tahun SAW. kan stop. Oh iya pandemi ya. Maksudnya secara brand itu udah 10 tahun SAW Tour and Travel ini ya Pak ya? 2 tahun itu kan banyak yang tutup travel sampai sekarang. Iya. Karena nggak kuat. Iya betul. Banyak yang diakuisisi travel ya. Selama 2 tahun itu diakuisisi. Gitu. Luar biasa ya. Dan pandemi itu menjadi salah satu momok menakutkan ya untuk para pengusaha tour and travel ya. Karena ngomong menakutkan, ya memang menakutkan sekali itu. Iya, karena nggak bisa. Bapak waktu lagi pandemi aktivitasnya ngapain? Nonton YouTube di rumah. Tapi keluar naik mobil keliling-keliling malam. Nah terus penghasilannya dari mana pemasukannya? Ya itu dari 2016. Tabungan dari itu. Dari 2016 sampai 2020. Alhamdulillahnya saya di 2019 akhir November, Desember, Januari. Pas mau COVID tuh. Itu saya grupnya banyak. Sekali berangkat itu 4 grup, 3 grup, 4 grup, 3 grup. Wallahu alam saya juga nggak tahu kok tiba-tiba bisa kayak begini gitu. Dilalah 2020 Februari diputuskan nggak boleh terbang. Visa udah keluar semua jamaahnya.
kita refund ke muasasa bilang ya udah nanti aja pas keberangkatan berikutnya 2 tahun lagi. gitu. Ya hilang sampai sekarang, muasasa juga udah tutup, Jadi yang waktu itu pas COVID harusnya berangkat jadi nggak berangkat sama sekali. nggak bisa berangkat. Dan dari sana nggak refund. Tutup. Iya, Mereka berarti tutup. Bapak yang refund. Saya refund. Oh. Saya jual Innova. Saya kembalikan ke jamaah. Iya, artinya untuk seorang pengusaha tour and travel haji umroh ketika mendapatkan keuntungan atau margin itu sebaiknya beli aset ya Pak ya. Karena untuk hal-hal yang tidak Beli aset ya, beli aset mobil lah. Iya, Tadi mau apa? jual cepat. Jual cepat mobil, gitu ya. emas gitu. Emas gitu Jangan ya. beli rumah. Kalau Iya. rumah jualnya susah. Jadi kalau misalnya ada hal-hal kayak tadi, Iya, kita harus jual. jual gitu ya. Saya jual itu dua Innova. 2 Innova Pak. Innova baru. Luar biasa, Masya Allah. Dari perjalanan SA. Entar dulu itu masih ada lagi. Oh, ada lagi. 2019 akhir Desember banjir. Banjir besar itu. Di sini. Iya, sini. Kerendam mobil saya. Nah, itulah musibahnya dari situ tuh. Tapi sebelum itu kan saya udah dapat berapa grup. Iya. Dari situ. Udah dimudahin dulu sama Allah. Iya. Dapat rezeki. Saya juga nggak tahu itu bakal terjadi 2 tahun tutup itu, saya juga nggak tahu. Siapa yang nyangka? Artinya dari apa yang Bapak lakukan dari 2016 sampai 2020 awal tadi itu cukup untuk 2 tahun. Nggak ada pemasukan sama sekali. Nggak ada. Spend uang gitu ya. Yang ada dari istri saya aja. Oh, istri apa Pak? Ngerjain perpajakan. Oh, oke. Perpajakan perusahaan-perusahaan. Iya, Nah, iya. pada saat itu kan online tuh lagi gencar Iya, tuh. betul. Nah, klien-klien istri saya kebanyakan perusahaan online itu. Online. Oke. Jadi Masya Allah ya saling menutupi gitu Ya, ya. menutupi. Iya. Kalau anak berapa Pak? Saya anak 3. Anak 3 udah besar berarti. Yang 2 kembar kelas 3 SMA. Hmm. Yang 1 masih umur 8 tahun lah, kelas 2 SD. Masih kecil. 8 tahun ya, Masya Allah ya. Nah Pak, ke SAW kalau gitu Pak. Boleh. Dari 10 tahunan SAW berdiri, kalau boleh tahu kerugian terbesar Bapak berapa kalau boleh tahu? Nih saya ngomongin kerugian dulu. Kalau ngomongin keuntungan kayaknya ya Masya Allah deh untuk travel haji umroh gitu. Kalau kerugian terbesar ya, Iya. bukan diglobalin kan? Enggak. Terbesar sekitar 800 jutaan lah. Itu rugi apa Pak? Kena tipu lah. Bilangnya bayaran nanti di Madinah bayaran, udah sampai landing di sana baru bayar sisanya. Ya, sampai di sana, oh duitnya ada di Mekah. Akhirnya dari Madinah ke Mekah, sampai di Mekah saya suruh tim saya tagih. Oh nanti duitnya 3 hari lagi orangnya bakal keluar. Kita kan Keluar dari mana? saya nggak tahu keluar dari mana. Pokoknya 3 hari lagi. 3 hari lagi duitnya akan datang, dia bilang kayak begitu. Saya juga kan positive thinking aja. Sementara dia ngulur waktu 3 hari, kan di Mekah 4 hari. Ya. Di Madinah 3 hari, di Mekah 4 hari dia ngulur waktu. Sekiranya dia mau check out, saya kena jong. Kalau saya tahan, saya dipanggil sama muasasa. Saya suruh lunasin itu hotel. Gitu. So apa lunasin? Ya mau nggak mau, daripada nama travel saya di blacklist sama muasasa Saudi. Iya. Terus? Berarti ya urusan saya dengan si Ustadz inilah. Iya. Oh, Ustadz. Iya Ustadz. Terus dia pulang. Dianya udah cabut duluan. Jamaahnya kan dilepas. Oke. Mau nggak mau kan saya harus pulangkan mereka. Kalau di overstay saya kenal lagi dari muasasa. Iya. Kalau saya pulangkan, hotel saya harus lunasin. Dia serba salah lah si malakama gitu ya. Saya hitung. Udahlah saya lunasin aja hotel daripada overstay. 1 orang 150 juta. 1 orang 150 juta. Iya. Bapak bawa satu grup. Wah, waktu itu 3 miliar dong jatuhnya. Waktu itu 45 orang. 4 miliar dong. Kalau misalnya tetap dilanjutkan tadi yang overstay. Ya udah, saya lanjutkan. Sampai di Indonesia udah pulang jamaah senang, seakan-akan nggak ada masalah. Berarti urusan saya dengan ustadz tersebut. Sampai sekarang udah meninggal orangnya. Jadi kebawa mati utangnya. Iya, ini mah istri saya nggak tahu aja. Wah, jadi tahu dong. Nggak apa-apa lah, jadi amal ibadah saya buat kan nanti di akhirat. Iya. Karena kan yang bantu hanya itu. Ya, tapi tadi saya menarik nih kata-kata yang penting itu adalah
jamaah nggak tahu apa-apa. Iya, Padahal sebenarnya situasinya mencekam mencekam untuk para betul pelaku sekali. usaha tour and Iya. travel. Itu berarti salah satu hal yang memang harus dimiliki oleh pengusaha tour and travel ya. Iya, Jamaah tuh nggak perlu tahu ada nggak perlu masalah. tahu, nggak perlu tahu. Pokoknya taunya jamaah, karena jamaah itu kan dia udah bayar ya. Iya betul, mahal lagi. Walaupun Gitu. dia bayar, Jatuhnya ya Pak ya, maksudnya iya. dua puluhan juta untuk jamaah daerah Mm-mm. atau jamaah yang memang pengen berangkat umroh itu kan jatuhnya, wah mahal nih luar orang segini gitu untuk ibadah gitu Iya, kan. walaupun dia bayarnya bukan langsung ke travel, dia bayar ke si agent ini, si Heeh, ustadz ini. heeh. Tapi kan taunya jamaah berangkat umroh dengan kami. Urusannya SAW lah gitu. Iya, ya mau nggak mau kita perlancarkan lah seluruh jamaah. Karena Allah juga kan kalau kita melancarkan urusan orang yang mau beribadah, insya Allah urusan kita juga dilancarkan. Amin, amin. Iya, iya itu dia. Saya Nah, pakai prinsip itu aja. iya, iya. Nah, SAW sendiri Pak ini udah 10 tahun, satu dekade lah Hmm. usianya kan ya. Eh paket-paket yang biasanya dijual sama SAW itu yang jadi andalan tuh apa aja Pak? Sebenarnya sih yang andalan itu di 26.650. 26.650, hampir Iya. 27 juta lah kurang lebih ya. Ya, 26.650. Itu kenapa bisa jadi andalan? Karena itu di situ ada kereta cepat sama plus Taifnya. Oke. Pesawatnya direct. Oh, pesawat direct pakai Saudia atau Garuda. Oh iya, 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 iya. Hotel bintang 3. Tapi dekat gitu. Jaraknya di Madinah sekitar 50 meter. Wah, dekat amat. Di Mekahnya 150 sampai 200 lah. Dekat Iya, iya. itu, nggak jauh. Iya, dekat banget segitu mah. Itu andalan kita. Itu makanya orang worth it bayar segitu, nyaman ya, berangkatnya langsung direct lagi kan Iya, ke sana. dapat kereta cepat pula. Dapat kereta cepat. Kereta cepatnya dari mana ke mana nih? Dari Mekah, dari Madinah ke Mekah. Oke. Satu arah berarti kan? Gak balik lagi kan? Gak bolak-balik kan? Enggak, karena kan mereka pada saat mau umroh Pindah. Jadi ngambil mikotnya di Birali tetap. Birali tetap. Jadi dari hotel naik bis ke Birali, Hmm. bisnya anterin ke stasiun kereta, terus dari stasiun kereta Udah pakai ihram deh tuh. Iya. Mikot sekalian ya. Ya, terus naik kereta ke Mekah. Hmm. Nanti di Mekah dijemput sama bis masuk ke hotel. Oh, istirahat dulu. Nggak langsung umroh. Enggak, biasa istirahat. Berarti istirahat dalam pakaian ihram masih. Iya, biasanya makan dulu. Oke. Habis makan terus istirahat, ditentukan nama mutaifnya atau ustadznya. Jam sekian kita ngumpul ya di lobi semua buat umroh. Iya, Ustaz. Ya. Dan makanannya apa Pak kalau boleh tahu nih, kalau sama SAW ini makanan khas Kalau Indonesia atau ngikut makanan khas daerah Kalau Timur? bintang 3 itu hampir rata semua makanan Indonesia. Oh, oke. Hampir rata. Ngikut apa Iya. namanya, paket aja lah Karena gitu ya. cateringnya catering prasmanan ya, makan prasmanan. Itu biasanya disediakan sama pihak hotel, tapi pihak hotel itu kerjasama sama catering Saudi yang mempunyai masakan Indonesia. Oh. Biasanya sih catering itu punya karyawan-karyawan orang Indonesia yang masak. Ya. Tapi kalau yang bintang 5 itu internasional makanannya. Oh, jadi lebih banyak pilihannya walaupun prasmanan gitu ya. Western ada apa gitu adalah ya. Betul. Oke, nah di SAW sendiri ini selain umroh ada haji. Haji ada kita konsorsium dengan PHK yang lain. Oke, ada paket travel lain nggak? Maksudnya wisata ramah muslim gitu ke negara lain gitu Pak? Oh, saya nggak tahu. Nggak ada. Tapi kalau hanya umroh plus Turki. Umroh plus Turki, jadi tetap ada Turkinya. Ada. Cuman Turki Pak? Turki. Dubai terus negara lain tuh nggak ada. Ya kalau ada request kita adakan. Oh gitu. Tapi kebanyakan itu jamaah menujunya ke Turki. Kenapa? Ya nggak tahu ya, karena antusias jamaah maunya ke Turki. Mungkin karena Hagia Sophia. Ya mungkin. Atau karena gini, yang pakai Turki itu adalah kaum muda. Menurut saya sih kaum muda intelek ya. Yang orang-orang kantoran ya, Jakarta ataupun di daerah. Yang di daerah pun juga pasti yang kerjanya di ibu kota daerahnya. Kalau yang maaf banget, yang di pelosok-pelosok itu mereka umroh plus Turki itu pasti dibiayain sama anaknya. Udah ibu, bapak umroh plus Turki ya. Kalian gitu ya. Tapi kalau pada dasarnya yang di pelosok-pelosok itu mereka tanya cuma umroh aja udah. Yang daftar Turki itu kebanyakan yang dari ibu kota lah. Iya. Nah, dari 10 tahun itu udah berapa jamaah total, Pak? 5.000-an kali ya. Oh, Masya Allah ya. 5.000-an. Luar biasa ya. Bapak ada bisnis lain nggak selain travel?
Awalnya ada COVID. Oh, COVID itu saya main kontraktor, bangun rumah. renovasi. Tetap masih saja. Tutup. Setelah umroh dibuka, ya itu saya tutup. Oh. Kenapa, kan menguntungkan juga Pak itu? Atau enggak? Eh, Capek ya, lebih capek kalau itu daripada umroh. Lebih ke capeknya itu. Bukannya umroh lebih capek Pak, ngurusin jamaah. Tapi Terus umroh capeknya itu kita ibadah. Ada sisi ibadahnya di situ loh. Beda sama kita kontraktor. Banyakan maksiat ya kalau kontraktor. Allah Akbar. kalau umroh Bapak fokusnya nolongin jamaah berangkat, jadi buat ketemu. Bukan nolongin. Apa tuh? Saya menjembatani Oh. jamaah Ya, yang ingin ke tanah suci supaya si jamaah ini nggak kena tipu. Bukan menolong ya. Iya, iya, Bukan. iya. Saya hanya menjembatani. Kalau menolong bahasanya malah digratisin nanti berangkatnya. Iya, gitu ya. saya nggak menolong Jadi mereka. menjembatani, membantu para jamaah supaya tidak kena tipu. Supaya dia sampai ke tanah suci, mereka ibadahnya khusyuk, terus mereka pulang dengan doa-doa yang sudah dia wujudkan di tanah suci. Emang ada berapa jamaah yang pernah cerita sama Bapak kalau dia pernah kena tipu sama tour and travel? Atau dia datang ke sini, Pak, saya kena tipu sama travel sana, saya mau berangkat sama Bapak gitu. Kalau itu sih banyak Mas, tapi saya nggak terlalu nanggapin. Oh. Karena dibalik seperti itu ada motifnya mereka. Minta diskon. Bukan minta diskon. Yang tadi saya bilang, bisa nggak saya bayarnya di sana? Oke. Bisa nggak saya begini? Bisa nggak saya begitu? Terlalu banyak persyaratan. Saya nggak terlalu tanggapin. Oke. Secara garis besar banyak yang mereka kena tipu. Ya kalau ibu atau bapak percaya dengan travel kami, ya ayo berangkat. Tapi kalau ibu mau berangkat dengan saya bayar di sana, ya nanti dulu atau saya arahkan ke pendanaan. Tapi ada ya, maksudnya travel ya yang apa ya? Ya ada sih ya, memang udah pernah ketangkep juga di polisi ya. Ada. Yang nipu jamaah yang dia udah bayar. Tapi kalau jamaahnya minta motif dia bayarnya nanti itu ada juga, Pak? Ada. Ada ya? Kalau jamaah sih kalau saya lihat kurang kali. Enggak 100% ya. Tapi ada. Ada. Bapak pernah ngalamin itu? Ada. Pernah, Pak? Dia paham Saudi. Bapak ngeberangkatin dulu nih, dan dia nggak bayar sama sekali? Enggak, bukan. Kalau itu kan udah pernah tuh yang pertama. Oh, yang sama Ustadz itu. Iya. Terus beberapa bulan ke belakang ini ada yang seperti itu, tapi dia paham Saudi. Dia paham seluk-beluk Saudi. Fungsinya apa kalau dia paham seluk-beluk Saudi? Dia motif. Jadi dia mau minta diberangkatin secara gratis, sampai sana dia kabur. Oh, pernah kejadian? Belum. Tapi maksudnya itu ya mungkin buat nonton juga kali ya. Ada. Tapi dia bayar umroh sama saya. Tapi hilang habis itu. Sampai di sana dia ngilang. Terus gimana dong kalau kayak gitu, Pak? Kan kita ada tim. Enggak, maksudnya kalau beneran hilang terjadi, Bapak nggak bisa bawa pulang itu jamaah tuh gimana? Enggak, pasti ketangkap. Oh. Karena di sana itu dia ada wilayah, misalnya wilayah dari daerah ini, di sana pasti ngumpulnya sama orang-orang ini. Ya. Jadi nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana. Orang kabur bakal ketemu sama orang kabur. Iya, bukan orang kabur. Jadi dia kabur dari daerah ini. Ya. Di sana dia ketemu sama teman daerahnya karena udah ada yang nampung. Iya. Daerahnya ini semua. Jadi satu wilayah itu tuh daerah itu semua. Jadi kita tinggal cari ini anak dari daerah mana gitu. Iya. Dan tim saya ada daerah ini, ada daerah ini, ada daerah ini, daerah ini. Tim saya, dia kerja sama saya. Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya. Pokoknya ada dari daerah Jawa sekian, daerah Jawa. Iya. Jadi artinya tetap ada jamaah yang udah gue bayar deh, jalan, yang penting sampai sana ngilang. Ada. Tapi ketangkep. Oke. Tapi kalau hilang beneran nggak mungkin. Ya mungkin aja hilang beneran, mungkin dia mati di sana. Nggak, bukan maksudnya. Maksudnya kayak misalnya saya berangkat sama Bapak 9 hari misalnya kan. Pas lagi di Mekahnya saya ngilang 5 hari kan, Bapak udah harus pulang dong, jamaah yang lain dong. Kan nggak mungkin tetap nyari saya jamaah yang ikut Bapak stay kan. Nah itu gimana kalau kayak gitu? Kan ngilangnya ada banyak macam. Ada yang memang dia kabur sengaja. Iya, sengaja. Misalnya saya sengaja kabur deh. Kalau antum kabur sengaja pasti ketahuan. Udah ada yang nampung di sana. Nggak mungkin antum di sana kabur tanpa ada yang nampung tuh nggak mungkin.
Oke. Pasti ada yang nampung. Kalau ngumpet sendiri gitu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena orang awam masuk ke negara orang dengan dia nggak tahu tujuan dia mau ngapain di sana, itu nggak akan mungkin berani. Tipikal orang Indonesia begitu. Dia harus tahu mau kerja kayak mau Iya. nikah di sana gitu ya. Iya, kebanyakan sih kerja. Nah, kerja itu pasti udah ada pesanan. Kamu mau kerja di sini, ini udah ada mau nih. Ya udah, akhirnya di sana dia berangkat. Tadi pilihannya kalau kabur, yang kedua meninggal tadi. Meninggal. Yang ketiga hilang. Memang dia hilang. Nggak sengaja lah. Nggak sengaja gitu. Oh, misal dia udah tua misalnya ya. Misal udah tua, nggak paham, lepas dari rombongan. Nah, hilang tuh. Biasanya kita 1-2 hari itu udah ada informasi. Oh, dan itu emang dari teman sekamar ya. Satu hari lah. Oh, si Ibu Fulan nggak pulang, atau Bapak Fulan nggak pulang. Nah, hilang kan berarti share di grup Mutoif. Itu malah bukan kejadian yang tidak disengaja. Kalau yang kabur itu yang agak repot ya. Urusannya itu panjang berarti birokrasi, Pak. Ya, itu teman-teman di Saudi, teman-teman muasasa itu ikut campur semua. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan nggak sampai kejadian deh. Udah pernah sekali di sini. Itu cara mengetahuinya tuh gimana, Pak? Kan nggak ketahuan muka fisik, gelagat-gelagatnya gitu. Emang nggak ketahuan. Tahu-tahu hilang aja. Tiba-tiba hilang. Koper masih ada semua. Berarti ada yang jemput ya, janjian di situ ya. Udah kamu saya jemput deh di sana gitu. Pas kita lihat dari wilayah ini, yang kabur kita lihat paspornya wilayah ini, KTP-nya wilayah ini. Paspor tetap Bapak yang megang. Ya kan sampai sana dikumpulin semua paspor. Iya, tetap dipegang sama TL kan. Iya. TL yang megang lah. Karena salah satunya biar para jamaah nggak lupa, nggak hilang. Tujuannya kan itu kan salah satunya kan. Karena dengan ID card dari kementerian, ID card siswa Patu itu cukup. Bisa di-scan ya. Karena dia di-scan itu udah kedetek semua. Nah, saya cek dari sini paspornya wilayah ini, KTP wilayah ini. Udah ketahuan. Saya cari dah di sana gitu. Saya bilang sama tim, kamu kan wilayah ini, kamu cari tahu. Siap, Bos. Gitu. Siapa orang baru di sini? Pasti ada. Iya. Seru juga kayak di film-film mafia gitu ya. Iya, tapi udah sana dapat, dinegoin dulu. Kamu mau pulang apa enggak? Mau di sini, ya udah. Berarti nanti si muasasa yang bergerak. Dari situ nanti masukin tarhil dulu. Iya. Pokoknya repot lah urusannya. Makan waktu. Dan uang juga gitu. Jadi PR aja. Bapak juga harus. Berarti TL atau penanggung jawab di sana, tim Bapak yang ada di sana. Tim saya di sana. Berarti tim Bapak di sana ada berapa orang? 6 orang. Sama tadi di tim sini ada 4-5 orang, jadi sekitar 12-an lah ya kurang lebih sama Bapak gitu ya. Oke. Nah, tadi saya menarik nih sama Bapak ketika ngomong masalah skema pembayaran. Tadi Bapak juga sempat mention itu ada pendanaan. Itu maksudnya gimana, Pak? Apakah orang-orang di sini bisa berangkat dulu bayar belakangan? Bisa, berangkat dulu bayar belakangan bisa. Caranya gimana? Jadi dia cukup kasih KTP dulu, nanti dicek sama, kita ada kerjasama dengan BFI Syariah. Nanti dari teman-teman BFI Syariah akan ngecek KTP-nya masuk daftar hitam nggak di Bank Indonesia. Kalau nggak masuk atau dia bersih, nah nanti jamaah itu akan dihubungin sama tim BFI Syariah untuk survei atau verifikasi data. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Ada DP berarti, Pak? Ada. Oke, nanti pokoknya kebijakannya sama BFI Syariah. Iya, itu nanti BFI Syariah. Jadi nanti urusannya saya kalau mau berangkat sama SAW, Pak saya nggak punya uang, Pak, kalau misalnya harus bayar langsung. Padahal murah ya di sini ya. 23 juta. 23 kalau saya kalau nggak salah sempat dengar, terus 26. Terus ya udah misalnya pengen tetap ngeberangkatin, pengen umroh deh orang. Apa misalnya nggak punya uang karena pengen berangkat orang tua gitu kan. 2 orang langsung sekaligus 46 misalnya tadi. 52 lah, karena kan ngambilnya yang direct biar nggak transit. Wah, saya nggak ada Pak kalau 52. Ya udah ke BFI aja gitu. Nanti saya kasih KTP, nanti dicek. Kalau di approve BFI langsung bayar ke sini, lunas. BFI survei dulu. Survei ke rumah saya. Iya, layak nggak ini, mampu tidak gitu. Kan semua dicek atas kemampuan dulu. Iya. Mampu bayar, kalau sudah oke, baru nanti BFI transfer ke kami. Melunasi. Iya. Nanti BFI akan mengecek gaji kita juga, payroll slip dan sebagainya. Harusnya seperti itu ya. Jadi nanti BFI yang bayar ke Bapak. Iya. Cash lunas, udah kita tinggal siap berangkat aja. Pulang kita nyicil ke BFI. Iya. Oh, enak banget ya. Nyicilnya juga dia kan namanya kan BFI Syariah ya. Jadi kesepakatan itu dengan syariah juga. Iya. Akad-akadnya syariah gitu ya. Iya, akad syariah. Jadi nggak ada bunga, nggak ada penalti, denda gitu, Pak. Nggak ada denda di BFI itu. Oke, semua aman dari BFI. Oh, Masya Allah. Jadi nggak ada asuransi juga ketika
debitur itu meninggal tetap harus bayar. tetap harus bayar ahli warisnya. Iya. Karena emang akadnya murabahah ya. Murabahah ya, benar ya? Muralabah apa murabah? Mudorobah. Kalau mudorobah kan bagi hasil. Ini bukan. Oh iya, ini yang aku jual beli Akad jasa jual kan. beli, Iya. beli. Dan memang harus dibayar. Iya. Oke. Wih, menarik ya. Jadi bisa berangkat sama SAW Tour and Travel, bisa berangkat dulu bayar. Nah, itu juga untuk mengantisipasi ketakutan para jamaah yang takut ditipu. Iya. Itu antisipasinya begitu. Jadi biar ibaratnya kan untuk travel kayak SAW yang udah kerja sama BFI kan udah divalidasi ya. Sama ternyata BFI. udah oke semua secara badan hukum selesai. Iya. BFI kerja sama SAW. Ada MOU-nya. Ada MOU juga. Oke. Semua paket bisa berarti ya? Semua paket bisa. Ini buat yang mau berangkat sama SAW, link Instagram atau mungkin nomor WhatsApp saya taruh di bawah ya. Jadi nanti tinggal klik aja, bisa kontak. Nanti adminnya bisa membantu ya. Bisa. Atau Bapak Lucky langsung nanti. Jarang sih. Jarang ya, admin ya. Iyalah, bos masa bos yang gede-gede. Iya. Saya biasa ngurusin yang grup. Oh ya, grup. Private lagi ya. Iya. Atau haji. Buat konsorsium tadi. Nah, iya. Pak, berarti selain sama pendana untuk pembayaran macam-macam bisa cash. Bisa cash. Kalau yang mau cash itu bayarnya skemanya gimana? Dia bayar DP dulu. Better lebih baik semua sistem transfer aja ke rekening perusahaan. Rekening perusahaan atas nama SAW ini. Iya, PT SAW Tour Travel itu. Itu nanti transfer berapa DP-nya Pak di sini, Pak? 5 juta. 5 juta. 5 Terus juta DP. Terus sisanya? Sisanya biasanya 1 bulan sebelum berangkat itu full payment. 1 bulan sebelum berangkat. Kalau dia ternyata baru bisa bayar full payment-nya 2 minggu sebelumnya, masih boleh apa nggak di sini? Atau tetap harus 1 bulan kebijakannya? Selama ini sih justru malah jamaah itu bayar duluan. Bayarnya kebanyakan ada yang langsung lunas. Atau 2 bulan sebelum berangkat mereka udah lunas. Masya Allah. Ini kita yang bulan April aja udah pada lunas. Udah pada lunas? Udah. Karena bagi mereka takut duitnya kepake. Lagi pula juga murah lah segini gitu. Terjangkau lah gitu. Worth it. Daripada nanti lupa gitu ya. Jarang kalau di bawah 1 bulan sebelum berangkat mereka baru lunas itu jarang sekali. Masya Allah ya. Ini bener juga ya, daripada repot dan lain sebagainya langsung lunasin aja gitu. Iya. 26 juta berangkat direct, hotelnya dekat gitu ya. Plus taif, plus kereta cepat gitu. Terus kalau bayar pakai kartu kredit di sini bisa nggak? Belum bisa. Enggak, berarti ngarahinnya ke BFI. Sama aja kan? Ke BFI. Karena di BFI itu juga kan ada program BFI yang 26.650 itu ada fee uang saku. Buat jamaahnya? Iya. 500 real. Jadi jamaah yang berangkat sama SAW melalui BFI ada cashback. Bukan cashback. Uang saku dikasih. Dikasih sama. Jadi bukan cashback bahasanya. Bukan, dikasih uang saku. Sama BFI-nya. Dikasih sama BFI. 500 real tadi, Pak. 500 real. 500 real tuh kali 4.000 2 juta ya? Kurang lebih lah. Kalau bisa jajan di sana. Iya. Yang Prabowo boleh, Jokowi boleh. Iya, gitu. boleh. Bisa belajar di situ. Iya, bisa. Iya. Tapi kalau langsung ke SAW nggak ada uang. Nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau kayak gini langsung ke SAW aja, Pak. Saya mau berangkat sama SAW tapi pakai BFI ya gitu. Itu bisa berarti. Bisa, tapi nanti kan pihak BFI yang lapor ke kami. Iya. Jadi orangnya ini apakah bisa langsung ke BFI? BFI saya mau berangkat sama SAW. Bisa juga begitu? Ya bisa. Tapi kan tetap verifikasi data BFI dan lain-lain sama semua BFI. dari BFI. Jadi satu pintu lah ya, urusannya sama urusan BFI. Jadi nanti jamaah yang berangkat sama SAW urusannya sama BFI, tinggal dia bayar pulang nyicil aja gitu. Berapa tenornya, berapa lama gitu ya. Enak. Cuma dipermudah ya untuk urusan bayar berangkat dan lain sebagainya sama SAW ya, Pak ya. Mudah. Oke. Apa sih Pak kalau boleh tahu keunggulan SAW untuk para jamaah ini? Kenapa harus berangkat sama SAW, Pak? Saya deh, Bapak coba meyakinkan saya aja. SAW ya. Kita satu harga paket termurah sih. Itu udah pasti ya. Kedua, kita nggak ada uang di belakang lagi. Ada tambahan itu kita nggak ada. Nggak sama sekali, Pak? Nggak ada. Seluruh harga paket itu udah all in dengan perlengkapan, dengan handling, dengan asuransi perjalanan. Karena seluruh jamaah kita bekali dengan asuransi perjalanan. Dan itu wajib juga kan dari sana kan kebijakannya. Di sini pun juga kita selalu bekali
Jadi ketika si jamaah sakit atau maaf banget meninggal dunia, jamaah belum pulang atau masih di bandara, ketika dia pulang dan dia masih di bandara, itu masih di cover. Oke. Selanjutnya ada lagi yang lain. Hotel Air kita Zam-Zam. dekat. Oh, dia dekat ya tadi. Air Hotel Zam-Zam dekat. dapat Zam-Zam dapat 5 1 liter. liter. Terus motoif kita berpengalaman. TL-TL kita bersertifikasi BNSP. Apalagi ya? Bis kita bis yang baru 2024, 2025. Bis yang kita pakai. Tim handling kita di bandara insya Allah cukup diakui lah dan dipakai sama travel-travel yang lain juga. Oh, iya. Jadi ibaratnya buat para jamaah yang mau berangkat sampai Sawe, tinggal bayar duduk tenang aja. Iya, Gitu ambil perlengkapannya dari Bandara Jakarta, nanti diambilnya pada saat di hotel Medina. Terus pulangnya dari hotel Mekah, nanti diambil di Bandara Jakarta. Jadi nggak nenteng-nenteng tuh? Enggak. Yang nenteng hanya tas cabin aja. Tas cabin aja ya? Seukuran itu ya? Iya. Iya. Oh, Masya Allah. Pak Luki nih, wah luar biasa nih, kita ngobrol lumayan lama juga nih. Dan tadi juga dapat info kalau Bapak mau ada tamu di sini. Iya, saya tidak ingin mengambil waktu Bapak lebih lama, padahal seru nih obrolannya. Mudah-mudahan saya bisa berangkat bareng SAW. Dan juga yang nonton bisa berangkat bareng SAW juga ya. Karena apalagi dipermudah tadi tuh. Berangkat dulu bayar belakangan. Terus juga kantornya ada, udah 10 tahun beroperasi gitu kan. Terus apalagi ya, maksudnya apa bentuk kekhawatiran yang ada di lo buat berangkat haji umroh, boleh komen di bawah, nanti bisa dijawab sama Pak Luki insyaallah atau tim SAW ya di digital. Pak Luki, mungkin itu aja ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sudah berkenan buat menyambut kami liputan ke sini, dan mudah-mudahan sukses buat SAW Tour and Travel. Mudah-mudahan bisa bekerja sama dan kesempatan ya Pak ya. Amin. Demikian dari saya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Buat yang nonton jangan lupa subscribe channel YouTube ini, aktifkan notifikasinya, dan bisa share video ini buat temen lu yang mau berangkat bareng SAW Tour and Travel. Jangan lupa stay tune terus di channel YouTube Muslim Journey dan tunggu video selanjutnya. Gue Ilham Radipta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.